Penjelasan berikut ini merupakan kelanjutan dari materi remaja di tengah dunia yang berubah. Merencanakan masa depan dalam dunia yang berubah. Sekali lagi, dunia yang berubah maksudnya kondisi perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita adalah bagian dari komunitas kita, mulai dari keluarga sebagai komunitas yang paling kecil, sekolah, dan masyarakat. Dalam kehidupan Kristiani, komunitas yang mempersatukan kamu sebagai remaja Kristen adalah komunitas gereja. Kita perlu bersikap kritis atau tidak cepat percaya terhadap perubahan dan perkembangan yang ada. Artinya, setiap perkembangan maupun kemajuan seharusnya tidak diterima begitu saja. Ini tidak berarti bahwa kita harus melawan perubahan. Sebaliknya, kita harus berani membuka diri terhadap perubahan, menyelidikinya, dan kemudian mengambil keputusan untuk memilih mana yang patut untuk diikuti dan mana yang tidak. Tanyakanlah, apakah yang akan saya lakukan terhadap perkembangan dan kemajuan ini? Atau apakah artinya perkembangan dan kemajuan ini bagi saya? Atau apakah sisi positif dan negatif dari perubahan ini? Dan apa maksud Tuhan dengan semua ini? Tuhan Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 3b berkata, "Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak." Hal ini menegaskan kepada kita semua untuk peka terhadap keberadaan dan tugas kita di dunia yang berubah sekarang ini. Berikut ini adalah tugas-tugas yang harus disadari remaja di tengah-tengah dunia yang berubah. Yang pertama, sadar akan waktu. Kita masing-masing diciptakan dalam kurun waktu tertentu, dan waktu tersebut berbicara tentang dua hal, yaitu waktu di awal kamu lahir dan waktu di mana kamu akan berakhir di dunia ini. Kita tidak tahu kapan tiba waktunya hidup kita akan berakhir dari dunia ini. Oleh sebab itu, selagi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan berkembang, setiap remaja Kristen harus menyadari bahwa waktu adalah pemberian Tuhan, memaknainya sebagai kesempatan untuk melakukan banyak hal yang positif, memanfaatkannya dengan baik di tengah dunia yang terus berubah. Tugas-tugas yang harus disadari remaja di tengah-tengah dunia yang berubah. Yang kedua, mengenal dunia yang berubah. Kita harus mengenal bagaimana dunia berubah dengan cepat setiap saat. Dengan mengenal konteks dunia, kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang aktif berperan untuk menghadirkan perubahan yang penting dan berkat bagi dunia ini. Sejak revolusi industri, manusia telah berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Alexander Graham Bell, penemu telepon, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, adalah orang-orang yang bekerja keras dan berkorban diri untuk mengenal dunia dan berhasil membawa perubahan dan berkat bagi kita semua. Tugas yang harus disadari remaja di tengah-tengah dunia yang berubah. Yang ketiga, menerima tantangan dunia yang berubah. Setiap zaman memiliki tingkat pergumulan dan tantangan tersendiri. Akan sangat bijaksana bila setiap kita dapat menerima tantangan di dunia yang berubah. Remaja masih sangat mungkin untuk merencanakan berbagai macam hal untuk membangun masa depannya dan menyumbangkan sesuatu bagi lingkungannya. Merencanakan masa depan bagi remaja memang sangat penting dilakukan, supaya sejak awal dapat menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Memang seringkali perencanaan tidak berjalan mulus
atau hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun demikian, dalam keadaan yang terus berubah, kita membutuhkan panduan yang jelas kemana langkah kita diarahkan. Pada saat yang bersamaan, kita juga dipanggil oleh Sang Guru sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar meneladani hidup dan karyanya menjadi berkat bagi lingkungan kita. Tahukah kalian, sebagai remaja, ada beberapa langkah praktis untuk menentukan masa depan. Yang pertama, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Sering kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Sering kita lupa bahwa ada faktor lain yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan yang turut mengatur, mengarahkan, dan menjadikan realitas berbeda dan tidak sesuai dengan rencana semula. Ingatlah, manusia merencanakan, namun Tuhan juga yang menentukan. Jika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dan apabila Tuhan berkenan campur tangan, maka kita akan melihat dan mengakui bahwa apa yang kita dapatkan merupakan karunia yang terbaik dalam hidup kita. Langkah kedua untuk menentukan masa depan adalah realistis atau nyata atau wajar. Harapan atau cita-cita masa depan remaja haruslah direncanakan secara realistis. Maksudnya, berusahalah mencapainya melalui cara pendekatan dan strategi tertentu. Remaja sering tidak menyadari kelebihan dan keterbatasan diri sendiri. Bila hal ini terjadi, maka hal tersebut akan mempersulit diri dalam mencapai cita-cita atau malah kita gagal mencapai hasil yang maksimal. Langkah ketiga untuk menentukan masa depan adalah cara yang dipakai. Cara untuk mencapai harapan atau cita-cita haruslah tepat. Tidak sedikit remaja yang kecewa, bahkan frustasi karena gagal mencapainya. Bukan karena ia kurang cerdas, melainkan karena ia keliru dalam memilih cara atau bahkan tanpa strategi sama sekali. Langkah keempat untuk menentukan masa depan adalah mempersiapkan diri. Salah satu cara untuk meraih masa depan yang direncanakan adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Di sini, mempersiapkan diri juga termasuk memilih masa depan dan merencanakan bagaimana mencapainya dan apa yang dibutuhkan untuk itu. Misalnya, mengambil kursus bahasa Inggris, keterampilan di bidang kecantikan, menjahit, seni musik, seni lukis, dan lain-lain dapat menjadi modal yang sangat berarti untuk masa depan kamu. Seorang gadis muda dari Ambon bernama Gayatri belajar sendiri berbagai bahasa asing dan dalam waktu singkat berhasil menguasai 14 bahasa asing. Coba selidiki kesempatan-kesempatan apa yang tersedia di kotamu atau di lingkungan kamu, atau yang dapat kamu cari sendiri. Pilihan masa depan yang tepat akan memudahkan kita dalam mempersiapkan diri, memilih cara dan pendekatan yang tepat. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 tertulis, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Merupakan nasihat Rasul Paulus untuk menyiapkan diri dalam menentukan masa depan. Langkah kelima, luwes. Artinya, tidak kaku atau mudah menyesuaikan. Tidak sedikit remaja yang gagal mencapai cita-citanya karena terlalu kaku pada pilihan mereka yang belum tentu benar. Akibatnya, pada saat pilihan mereka gagal, mereka tidak mempunyai jalan keluar. Langkah keenam untuk menentukan masa depan adalah mengenali potensi dan kecerdasan pribadi. Kita perlu mengenal potensi atau kemampuan diri dan kecerdasan kita karena hal tersebut sangat penting dalam meraih masa depan. Misalnya,
Kecerdasan yang kamu miliki adalah kecerdasan bahasa, berguna untuk mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Remaja yang memiliki kecerdasan bahasa berpotensi menjadi editor, wartawan, penulis, dan lain-lain. Contoh lain, kecerdasan body kinestetik, berguna untuk menyanyi dengan gerakan, menari, olahraga, masak, berkebun, menjahit, dan lain-lain. Remaja dengan kecerdasan body kinestetik berpotensi menjadi aktor, atlet, penari, dan lain-lain. Dua kecerdasan tadi merupakan bagian dari 8 kecerdasan yang dapat kalian simak dengan browsing internet dengan kata macam-macam kecerdasan. Remaja tidak hanya sekedar belajar, tetapi mampu untuk mempraktekkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mengerti rencana Allah dalam dunia yang berubah, kita harus terus mempunyai motivasi untuk belajar, mau beradaptasi dengan lingkungan agar tidak ketinggalan, bahkan tersisih dari perkembangan keadaan sambil berpegang pada firman Allah. Untuk itu, kita harus berusaha tetap membina diri, mengembangkan dan membangun kebiasaan untuk berelasi secara intim dengan Tuhan. Maksudnya di sini yaitu melalui doa, ibadah, dan membaca firman Tuhan, Alkitab. Dengan cara itulah remaja dapat menemukan rencana Allah dalam hidupnya. Baiklah, kesimpulan materi merencanakan masa depan dalam dunia yang berubah. Perencanaan masa depan perlu melibatkan Tuhan, sehingga hasilnya dapat menjadi berkat bagi diri pribadi, masyarakat sekitar, dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita tersisih dan tertinggal dalam proses globalisasi. Mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran berharga hari ini yang mengajar kami untuk selalu berpegang teguh pada firman dan kehendak-Mu. Tuntunlah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memperoleh masa depan yang bermakna. Tolonglah kami untuk menjadi berkat di tengah dunia yang berubah. Tolonglah kami untuk menjadi remaja yang melakukan kehendak-Mu lewat sikap, pikiran, dan perbuatan kami. Kami ingin memuliakan nama-Mu, karena Kristus Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi kami. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak hebat,